Shalom Bapak Ibu Saudara kasih yang ada di rumah. Puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita berada di tanggal 1 Januari 2022. Jikalau Tuhan menyertai kita di tahun 2021, kita harus yakin dan percaya dengan iman kita akan melangkah di tahun 2022 ini berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian syukur kita. Karena Yesus sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Sudah selayaknya kita menaikkan pujian syukur kita hanya bagi Tuhan kita. Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih
dahsyat, Raja yang besar, yang layak dipuji, disembah sampai selama-lamanya, yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah melihat dan sudah kita kecap semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Sudah selayaknya kita menaikkan pujian syukur kita hanya bagi Dia, Yesus Sang Raja di atas segala raja. Tancaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Tancaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yes. Ucap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu bagi kita. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya Tuhan, Kau mengasihi kami semua umat ciptaan-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Semuanya masih siap dan semangat untuk memuji Tuhan. Mari kita mau terus bersorak-sorai bagi Raja kita yang dahsyat. Kita mau tinggikan namanya yang luar biasa. Tak dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Memberikanku kekuatan
Tuhan yang layak ditinggikan dan dipuji. Saat yang kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita membuka hati kita. Biar melalui firman-Nya yang ditaburkan boleh tertanam dalam hati kita. Dan kita boleh menghasilkan buah-buah kebenaran bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa ajaib kekuatan-Mu, Kau bebaskanku dari belenggu. Engkau Allah penyelamatku, menjamin hidupku. Kau berikanku hidup yang baru. Betapa besar pertolongan-Mu, lewati badai yang menerpaku. Engkau selalu bersamaku di dalam setiap waktu. Kau berikanku kekuatan baru. Dengan iman ku melangkah, dengan kekuatan-Mu aku tenang. Karena Kau Allah besertaku, aku ada. Karena-Mu. Sekali lagi, katakan pujian ini dengan senang kita. Betapa besar kekuatan-Mu, amin. Lewati badai yang menerpaku. Engkau selalu bersamaku di dalam setiap waktu. Kau berikanku kekuatan baru. Dengan iman ku melangkah, dengan kekuatan-Mu aku tenang. Karena Kau Allah besertaku, aku ada. Sekali lagi katakan. Dengan iman ku melangkah, dengan kekuatan-Mu aku tenang. Karena Kau Allah besertaku, aku ada. Karena-Mu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat tahun baru 2022. Puji Tuhan, kita tutup tahun dan buka tahun. Selamat tinggal tahun 2021 dan biar kita memasuki tahun 2022 ini dengan penuh sukacita, penuh damai, penuh optimisme, ya, penuh pengharapan di dalam Tuhan. Tahun ini saya memberi nama tahun kita berjalan dengan iman. Ya. Berjalan dengan iman. Nah, saudaraku, itulah tema panjang tahun 2022. Berjalan dengan iman. Namun hari ini saya mau bicara tentang tugas saudara dan saya di tahun baru. Apa tugas saudara dan saya memasuki tahun baru 2022 ini?
Saudara, ada lima tugas yang penting bagi kita jemaat Tuhan, orang-orang percaya, untuk kita lakukan di tahun 2022. Setiap kita harus melakukan tugas yang Tuhan wajibkan, Alkitab wajibkan itu kepada kita. Apa saja tugas atau perintah Tuhan itu buat kita. Yang dimaksudkan tugas penting itu untuk kita lakukan adalah apa? Mari kita bersama-sama terlebih dahulu buka Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Ayat 2, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya tercantum di dalam kitab kehidupan. Ya, ayatnya yang berikutnya, ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita berdoa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tritunggal Tiga yang Esa, kami datang kepadamu pagi ini. Mohon urapan Tuhan dalam pelayanan di tahun baru ini. Biar kiranya pesan firman Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi bekal dalam perjalanan kami di tahun 2022. Kiranya Allah Immanuel selalu beserta dengan kami. Kami sambut firman dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. 5 tugas penting bagi kita jemaat Tuhan di tahun 2022. Setiap kita orang percaya harus melakukan tugas yang firman Allah yang Tuhan wajibkan. Apa saja tugas penting itu buat saudara dan saya. Yang dimaksudkan tugas penting untuk kita lakukan di tahun baru tahun 2022. Yang pertama, Filipi pasal 4 ayat 1 katakan berdiri teguh dalam Tuhan. Paulus berkata kepada kita tentang iman. Kita berjalan dengan iman di tahun 2020. Walaupun masih rahasia buat kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2020. Tapi kita mau berjalan dengan iman. Bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan menjauhkan orang yang berbuat jahat. Tuhan menjauhkan kita dari orang yang mencurangi, menipu kita. Ya, dan kita melangkah bersama Tuhan dengan iman di tahun 2022. Nah, Paulus juga berbicara kepada saudara dan saya melalui jemaat di Filipi agar kita berjalan di dalam kekudusan. Ya, sebab tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat surga. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Firman Tuhan juga memberitahukan kepada kita bahwa kita belajar untuk bertahan di dalam iman, ya.
Ada goncangan, ya, seluruh dunia. Bukan saja di Indonesia yang mengalami goncangan ekonomi. Dulu pendapatannya naik, sekarang pendapatannya menurun. Ini goncangan ekonomi, keuangan, dan sebagainya. Nah, Alkitab memberitahukan saat kita mengalami goncangan, kita bertahan dalam iman. Walaupun ada penderitaan, kita belajar untuk beriman. Saudaraku, Paulus ingatkan jemaat di Filipi yang sudah bertobat agar supaya jemaat di Filipi melakukan firman Tuhan dengan setia. Saya juga menghimbau kita di tahun 2022 ini supaya kita melakukan firman Tuhan dengan setia. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya. Nah, di tahun 2022 ini akan banyak persoalan yang kita hadapi. Mari kita tetap berdiri teguh. Jangan putus asa saat kita diizinkan Tuhan mengalami masa-masa sulit. Jangan pernah menyerah. Ya, ingat nama gereja kita Immanuel, Allah beserta kita. Kita berdiri teguh dalam iman dan terus giat di dalam pekerjaan Tuhan. Karena Alkitab katakan jika saudara giat dalam pekerjaan Tuhan, jeripayamu tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua, apa pesan firman Tuhan di tahun yang baru ini? Tugas penting yang kedua adalah dalam Filipi 4 ayat 2 katakan sehati dan sepikir. Oh dia, kata Paulus, ku nasihati supaya sehati sepikir. Nah, saudara, di mana seringkali ada perbedaan. Kita tahu bersama-sama bukan saja di zaman Paulus hidup menulis surat kepada jemaat Filipi ada jemaat memiliki perbedaan, tapi hari-hari ini juga di Indonesia, di belahan dunia yang lain juga ketika berdiskusi mereka punya perbedaan. Ya, ada berbeda. Kemudian kalau kita tahu bersama-sama kalau DPR melakukan rapat sering ada perbedaan. Di kelurahan waktu mereka rapat juga ada perbedaan. Di arisan, di tetangga kita melakukan rapat ada perbedaan, saudaraku. Nah, saudara, di gereja juga seperti itu. Di gereja apalagi hari-hari ini baru kita lewati perayaan Natal, panitia suka berbeda pendapat. Di gereja di mana saya melayani beberapa hari yang lalu di tahun 2021, panitia mengadakan rapat. Pada waktu mereka mengadakan rapat, oleh karena pemerintah memberitahukan bahwa tanggal 24 akan ada pembatasan orang-orang berkumpul, ya. Jadi mulai tanggal 24 sampai tanggal 2 akhirnya jemaat mengusulkan saya supaya perayaan Natal dimajukan. Nah, ada dua pilihan, tanggal 22 atau tanggal 19. Bagian orang memilih tanggal 19 pada hari Minggu, ada yang memilih tanggal 22. Ada perbedaan pendapat. Akhirnya diaken datang kepada saya, Pak Pendeta harus mengambil keputusan. Nah, saudara, di tengah-tengah perdebatan antara dua kelompok, kelompok satu mengatakan Pak Pendeta tanggal 19 kita Natal, ya. Yang kedua bilang tanggal 22. Mereka beritahu itu kepada ketua panitia. Dan ketika ada perbedaan pendapat, saya putuskan Natal kita pada tahun ini pada tanggal 22 Desember. Ya, setelah saya mengambil keputusan, mungkin bagi mereka tidak setuju, ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi ketika saya ambil keputusan, semua panitia dan jemaat dan para diaken mengikuti gembala. Memang ada perbedaan, ya. Tapi saudaraku, jangan karena berbeda lalu kita bertengkar. Jangan karena perbedaan lalu kita nggak ke gereja lagi. Saudara, ada perbedaan tapi kembali kita bersatu di dalam melayani Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, hasilnya saudaraku ketika kami bersatu
keuangan yang kami kumpulkan dalam perayaan Natal ini melebihi, ya, luar biasa diberkati Tuhan. Dan kemudian karena sehati sepikir, akibatnya kami melihat juga jiwa-jiwa datang begitu banyak, baik lantai 1 dan lantai 2. Dan akhirnya disepakati diadakan tanggal 22, yang sudah datang tanggal 22 Desember, tidak perlu datang lagi tanggal 25. Ya, saudaraku, 2 kebaktian begitu penuh. Kenapa? Karena sehati sepikir. Tuhan mau supaya kita sehati sepikir. Jauh-jauh hari nasihat dari Paulus kepada jemaat di Filipi supaya hidup rukun, hidup di dalam satu hati. Begitu juga kita. Kalau kita satu hati, maka berkat Tuhan turun. Ketika kita satu hati, maka Tuhan berikan kelancaran. Ketika kita satu hati, sehati sepikir, akan ada mujizat dan berkat terjadi. Dan itu yang kita alami. Nah, saudaraku, mari kita hidup sehati sepikir di dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga, tugas yang ketiga, kita berjuang untuk memberitakan Injil. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga, Paulus katakan kepada jemaat yang di Filipi, ku minta kepadamu, ya, juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku, kata Paulus, dalam pekabaran Injil bersama dengan Clemens. Saudaraku, dalam kita melaksanakan pekerjaan Tuhan, pasti ada teman-teman kita yang berjuang bersama-sama. Di dalam nasihat Paulus agar supaya di dalam pelayanan, ya, kawanku sekerja katanya, nama-namanya tercantum tercantum di dalam kitab kehidupan, ya. Saudaraku, ayat 3 katakan kita disuruh bersaksi. Ya, ayat 3 katakan kita disuruh bersaksi. Dan bagian ketiga, Paulus memberitahukan kepada kita supaya kita bersaksi. Kisah Para Rasul memberitahukan tentang Paulus, ya, dia memberikan contoh kepada kita tentang pertobatannya, ya. Dia bertobat, dia memberitahukan di Kisah Para Rasul bagaimana dia punya pengalaman hidup di dalam kegelapan. Dia itu yang benci orang Kristen, dia kejar-kejar orang Kristen untuk dibunuh, dia penganiaya orang Kristen. Nah, dia bersaksi setelah dia berjumpa dengan Kristus, dia berubah, lalu dia terlebih dahulu dia menjadi buta, lalu kemudian Tuhan celikkan matanya sehingga dia bisa melihat kembali, dan dia bertobat. Dulu dia penjahat, sekarang dia menjadi orang baik dan tidak lagi menganiaya orang Kristen, tapi menjadi penginjil. Nah, itu dia memberi kesaksian kepada orang-orang. Dia memberitahukan kepada orang, dulu aku orang jahat, sekarang menjadi orang baik, jadi penginjil, ya, mewartakan tentang Kristus yang mati dan bangkit dan naik ke sorga. Saudaraku, saya mau beritahukan kepada kita, yang ketiga ini kita disuruh untuk bersaksi. Di tahun 2022 ini tugas kita adalah apa? Bersaksi. Ceritakan tentang Yesus Juru Selamat. Saudaraku, ceritakan, berikan kesaksian kepada orang bagaimana Yesus mati dan bangkit dan naik ke sorga. Dia menebus dosa kita. Orang-orang percaya kepadanya akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Haleluya, haleluya. Dan yang keempat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Rasul Paulus saat ia di penjara mengingatkan orang-orang percaya, mengingatkan kepada orang-orang di Filipi supaya bersukacita. Paulus mendengar jemaat Filipi diterpah dengan gempa bumi yang dahsyat, dan banyak orang yang menderita karena kehilangan keluarga. Ada orang yang meninggal, ada orang kehilangan harta benda, ada yang kakinya buntung, ada yang tangannya buntung. Ada banyak orang-orang menderita saat terjadi gempa
bumi yang hebat. Paulus mendengar berita itu pada saat dia berada di penjara. Paulus memberitahukan bagi mereka yang mengalami kehilangan sanak keluarga mereka yang saat itu kaya tiba-tiba jadi miskin. Paulus katakan bagi orang-orang menderita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena saat kita menderita, saat kita mengalami kesusahan dan kita bersukacita, saudara menjadi kuat. Saat kita ada masalah tapi kita seolah-olah tidak punya masalah, kita bersukacita, maka saudara kita akan merasakan kekuatan baru. Karena apa? Di dalam kita bersukacita dalam Tuhan ada kuasa. Haleluya. Mari kita bersukacita walaupun dalam keadaan sulit. Ketika kita bersukacita, maka berkat Tuhan akan dinyatakan kepada saudara dan saya. Yang kelima, tugas kita yang kelima di tahun baru 2022 ini, jangan khawatir tentang apapun juga. Filipi 4 ayat 6 katakan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Matius 6 ayat 25 katakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, tubuh itu lebih penting dari pakaian? Saudara, Alkitab mengatakan kekhawatiran saudara dan saya, saudara pasti akan bermasalah kalau kita berjalan di dalam kekhawatiran. Kekhawatiran, saya mau beritahukan kepada kita, bukan saja dialami oleh orang berdosa. Kekhawatiran bukan saja dialami oleh orang yang tidak beriman, melainkan menjadi masalah. Kekhawatiran itu menjadi masalah orang Kristen di seluruh dunia. Apa Pak Pendeta? Kekhawatiran itu dialami oleh orang-orang percaya di muka bumi ini. Haleluya, haleluya. Nah saudara, seringkali kekhawatiran menjadi motor atau mesin penggerak dalam hidup kita. Membuat kita yang tadinya tidak putus asa menjadi orang-orang yang putus asa. Ya, ada juga orang-orang khawatir lalu ambil keputusan yang keliru. Ya, ada orang putus asa akhirnya bunuh diri. Saya udah lihat beberapa orang-orang yang bunuh diri. Belum lama ini di Cikampek bunuh diri di tiang listrik. Di perumahan belakang ini ya, di Pondok Ungu. Di sebelah jalan orang hujan-hujan, orang gantung diri. Saudara, ya karena apa? Putus asa. Akhirnya mereka bunuh diri. Ada juga karena khawatir ambil keputusan yang bodoh, yaitu apa? Kompromi dengan dosa, ya, hidup dengan cara yang tidak benar. Saudara, saya mau beritahukan, jangan lakukan itu, ya. Jika kita khawatir, mari serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Alkitab katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab Ia, Yesus Tuhan kita, yang memelihara kamu. Saudaraku, ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, pastikan di tahun 2022, di tahun baru ini, Tuhan akan memelihara apa menjadi kebutuhanmu. Ini bukan sekedar slogan, tapi pengalaman Petrus saat dia berada di penjara, ya. Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan, padahal besoknya dia mau dipancung lehernya. Dia tidur nyenyak. Datanglah malaikat untuk mengeluarkan dia di penjara. Saudara, kebanyakan orang kalau mau dihukum mati, apa tembak atau digantung, dia takut, ya. Dia tidak bisa tidur. Tapi Petrus besok mau mati, malam ini dia tidur nyenyak. Jadi pengalaman Petrus dia tulis di 1 Petrus passalnya yang
5 ayat 7. Serahkanlah hidupmu. Kalau kita ada masalah, serahkan hidup kepada Tuhan. Pastikan Tuhan yang memelihara saudara dan saya di tahun 2022. Haleluya. Kita juga akan mengalami hal-hal yang menyenangkan bersama Tuhan ketika kita belajar menyerahkan hidup kepada Tuhan. Nah, jika Tuhan izinkan kita juga alami penderitaan, ya kan? Hidup itu kan tidak selamanya senang. Ada kalanya kita mengalami penderitaan. Nah, saudara, kalau Tuhan izinkan penderitaan itu datang di tahun 2022, pastikan di balik penderitaan yang saudara alami ada berkat. Haleluya, haleluya. Jika ada Tuhan izinkan pencobaan, ingat, di balik pencobaan yang Tuhan izinkan, itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Jika kita melakukan firman Tuhan dengan benar, maka kemenangan kita akan raih di tahun 2022. Saudaraku, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu serta saudara sekalian, ya, pada hari-hari ini. Jika saudara saat ini sedang takut, khawatir menjalani tahun 2022, mari serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saat ini izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu serta saudara sekalian. Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan 5 tugas penting di tahun 2022. Hamba berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini khawatir, takut memasuki tahun 2022. Tuhan angkat ketakutan, angkat kekhawatiran. Biar mereka belajar menyerahkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan mereka kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan memelihara kami di tahun 2022. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, 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 puji Tuhan. Hari ini di ibadah tutup dan buka tahun, kita tinggalkan hidup yang lama, itu dosa-dosa kita yang kita lakukan pada tahun 2021. Dari tahun yang baru ini kita mau bersihkan pikiran hati kita yang tidak berkenan kepada Tuhan melalui perjamuan asa yang kudus. Jikalau Bapak Ibu merasa ada kesalahan dan dosa, mari perbaiki itu kepada Tuhan sehingga kita dilayakkan untuk mengambil tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Yesus, hari ini kami berada di tahun baru 2022. Kami sudah mendengarkan firman 5 tugas penting bagi kami jemaat Tuhan di tahun 2022. Dan setiap kami harus melakukan tugas yang diwajibkan Tuhan kepada kami. Kami sudah dengar firman dan saatnya kami mau menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan bagi kami yang sudah lahir baru. Dan kami tahu di dalam tubuh dan darah Tuhan ada kuasa. Ketika kami makan tubuh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Haleluya, yang berbeban berat mengalami kelegaan. Kuduskan roti dan air anggur ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, angkat tinggi-tinggi roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan Tuhan di dalam nama Yesus.
Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita mengucap syukur buat pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia telah mengorbankan hidupnya karena Tuhan mengasihi kita. Dan saya percaya tahun 2022 hidup kita sudah menjadi baru. Mari kita berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Doa hamba-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, dan yang berbeban berat hari ini mengalami kelegaan. Biar hidup kami menjadi baru. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan dalam kehidupan kami. Saatnya kami mau mengembalikan berkat yang sudah Tuhan berikan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan sukacita. Haleluya, haleluya, kekasih dalam Tuhan. Di tahun baru ini saya jemput kita bangkit berdiri dan saatnya kita terima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Dan
Supaya Tuhan berkati kita semua. Shalom.